Halo semuanya, aku Ayla, mahasiswi rantau dari Kalimantan Tengah. Halo teman-teman, aku Atta Zain, mahasiswi rantau dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Halo Ma. Iya ini kakak sudah sampai di Jogja. Palingan nunggu Grab, mau mesen Grab mau ke kos ini. Iya, oke. Aku kan ke Jogja itu sendiri, pertama kali perjalanan jauh gitu, nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah senengnya itu mungkin karena aku pas ke Jogja udah dapet teman baru gitu. Nah jadi aku berusaha kayak jalan-jalan lah, pengen jalan-jalan buat ngilangin rasa sedihnya gitu. Ya, halo Ay. Halo Ata, kamu udah di Jogja nggak? Iya, ini aku udah di Jogja, aku udah di kos. Oh, kamu udah sampai Jogja? Iya ini aku baru sampai Jogja. Oke, see you di kos ya. Bye-bye. Ayla! Halo, sini aku bantuin. Monggo Pak, mari. Kamu bawa barang apa aja? Sambil pura-pura ngobrol kan? Ih berat ya Ta, maaf Iya, ya. nggak apa-apa, Ngerepotin Enggak, kamu. enggak. Tapi tuh kamu tuh baru di sini tapi udah akrab banget loh sama satpamnya. Enggak sih, Ay, aku kan baru ngekos 3 hari. Kenapa emang? Soalnya aku tuh agak kaget gitu loh. Pas baru tadi sampai di Jogja tuh udah banyak yang ngeliatin sambil senyum-senyum nyapa gitu. Aku kan takut kan nyapa balik karena aku nggak kenal. Oh alah, karena kalau misalkan di Jawa, sapaan itu bentuk sopan santun, Ay. Makanya orang Jawa itu dikenal ramah-ramah, ya karena itu. Oh, Kita gitu. nyapa orang yang nggak dikenal, makanya dikenal ramah-ramah, Ay. Ayo, capek ya? Iya. Kayaknya penak deh. Jam semene mau panggil Jogja. Gimana? Maaf, Ay. Maksudnya tuh kayak enak deh sore-sore gini kita keliling Jogja, ya nggak sih? Apalagi Iya kan kamu sih. baru pertama kesini. Boleh aku pengen ke Malioboro. Ayo. Boleh. Nanti sore nggak sih? Kita siap-siap dulu sekarang jam berapa? Oh iya, jam berapa? Jam 3 sih, setengah 4. Pokoknya jam 4 deh kita OTW. Oh, Mau oke. nggak? Oke. Tapi atas selama kamu udah di Jogja, kamu udah kemana aja sekarang? Aku belum kemana-mana sih, Ay. Aku tuh 3 hari full di kos. Karena aku tuh ngerasa kayak homesick gitu. Pengen pulang, nggak betah. Sebenarnya aku pengen jalan-jalan, tapi aku belum ada temen. Makanya aku tadi ngajak kamu. Oh gitu, tapi Iya. kamu udah pernah ke Malioboro? Aku udah sih, kayak terakhir kali kalau nggak salah SD atau SMP gitu. Aku pernah ke Malioboro. Kamu pernah nggak? Nggak Iya. pernah, aku Oh iya. kebetulan baru pertama kali ke Jogja. iya. Jadi aku pengen banget ke Malioboro, jalan kemana-mana gitu. Karena emang Kalimantan ke Jogja tuh jauh banget ya. Iya, jauh banget. Oh, kalau misalkan dari Banjarnegara ke Jogja sebenarnya cuma 4 jam aja sih. Oh gitu, deket ya? Deket. Jam berapa sih sekarang? Udah jam setengah 4 nggak sih, Ay? Setengah 4 lebih. Iya. Kita siap-siap dulu nggak sih? Oke. Oke, aku siap-siap Iya. dulu ya. Iya, aku mau mandi, Oke. mau make up dulu. Oke, sip. Oke, Dadah. bye, see you nanti Oke. ya.
itu aku masih ada beberapa makanan kayak contohnya gudeg. Itu menurut aku di lidah aku tuh masih aku nggak bisa nerima gitu. Tapi ada beberapa makanan yang mungkin bumbunya tuh kemanis-manisan aku masih bisa terima gitu. Cuman kalau gudeg itu kayaknya belum bisa. Nah untuk yang sapa menyapa itu sekarang aku udah mulai terbiasa gitu. Jadi kalau kontak mata sama orang yang tadinya orang dulu mungkin yang nyapa aku, sekarang aku udah bisa, aku sendiri juga duluan bisa nyapa orang lain kayak gitu. Mbak. Ya, makasih Mbak. Manis banget ya, Tak. Ya, soalnya itu khas makanan Jogja. Kalau di Banjar sih biasanya kayak lebih ke gurih gitu sih. Aku juga pertamanya kayak kaget, ternyata makanan Jogja tuh manis-manis ya. Emang kalau di Kalimantan tuh kayak gimana, Ay? Sama sih. Kalau di Kalimantan itu juga gurih-gurih, nggak manis-manis kayak gini. kan? Makanya aku nggak terbiasa lidah aku untuk makan yang kayak gini. Sama, cenderung ke asin gitu kan kalau misalkan Iya. di tempatku juga gitu. Iya, setelah aku mengalami beberapa culture shock tadi, aku mulai berusaha beradaptasi ya. Cuman kalau misalkan soal culture shock makanan tadi, aku udah mulai berubah atau mulai adaptasi dengan makanan-makanan yang ada di Jogja, walaupun kadang aku tuh masih sering mencari makanan-makanan yang rasanya cenderung ke gurih atau asin, pokoknya kayak makanan di Banjarnegara gitulah. Kalau misalkan yang kedua itu tadi kan kepadatan jalanan di Jogja ya, jujur dari aku sendiri, aku sebenarnya sampai saat ini tuh aku kadang masih kaget gitu loh. Terus di daerah kos aku pun kalau misalkan jam 10 atau jam 8-9 deh, itu tuh masih rame. Jadi aku sebenarnya sampai saat ini belum begitu bisa beradaptasi. Terus kalau misalkan untuk yang terakhir tadi, teman dari beberapa daerah yang berbeda, aku sekarang udah mulai terbuka dan mulai bisa menghargai budaya atau teman-teman aku yang dari daerah yang berbeda. Di situ aku juga banyak belajar hal baru ya, kayak aku bisa membuka diri, aku bisa menghargai mereka, terus aku bisa beradaptasi, terus aku juga dapat hal-hal baru seperti kayak bahasa-bahasa dari daerah lain gitu, pokoknya itu. Jadi intinya dari culture shock ini aku banyak belajar sih. Ih, Ata, Kenapa? aku lupa buat ini, beli sarapan buat besok dibawa ke P2K. Oh iya, katanya wajib bawa roti atau apa gitu. Iya nggak sih di grup tadi? Iya, makanya aku lupa beli. Sekarang jam berapa emang? Jam 11 nggak sih? Emang masih ada yang buka ya warungnya ya? Nggak tahu gimana ya, besok wajib. Atau Lupa. mau cari-cari dulu warung yang masih buka sekarang? Boleh deh. Ya kan soalnya wajib, takutnya Iya, takut ada. Sekarang Takutnya- yuk. Iya, boleh. Dah. Dah. Ya, tutup, Ya. Pak. Gimana ya? Gimana dong? Atau enggak kita ke warung Madura aja nggak sih? Warung Madura kan buka 24 jam. Oh iya, Iya. buka. Yaudah yuk kita ke sana Sekitar aja. sini ada deh. Yuk. Yaudah, oke. Ada sih, aku tuh bukan cukup kaget, tapi aku kaget sama warung Madura yang buka 24 jam. Ya, karena pertama itu warungnya buka 24 jam. Karena di daerah aku ya, di Banjarnegara, aku tuh selama ini belum pernah menemui
warung yang buka 24 jam. Nah, di warung Madura itu selain buka 24 jam, kayak perlengkapannya tuh benar-benar lengkap. Dari galon ada, gas ada, pokoknya kayak perlengkapan sehari-hari tuh ada. Dari jajanan, snack semua itu ada. Makanya aku cukup kaget kok bisa warungnya buka 24 jam. Jadi kemarin malam aku tuh sama Ayla lagi ngobrol-ngobrol di sofa. Nah, ternyata kita berdua tuh kelupaan kalau misalkan besok P2K kita wajib bawa snack kayak biskuit atau roti gitu, dan posisinya itu jam 11. Jadi kita bingung tuh, takutnya kan gak ada warung yang buka ya. Akhirnya kita cari-cari dulu, kita muter-muter dulu. Kebetulan di sekitar kos kita kan banyak toko kelontong ya, tapi tokonya udah pada tutup. Terus aku tuh kepikiran, kayak aku tuh pernah dengar ada temanku yang bilang kalau misalkan di daerah kosku ada warung yang buka 24 jam. Akhirnya kita nyari, ternyata beneran jam 11 itu kalau nggak salah hampir tengah malam warungnya masih buka. Bener-bener masih buka, itu namanya Madura Mart. Itu kayak gitu. Kami datang sebagai orang asing, tapi pulang sebagai bagian dari tempat ini. Bukan hanya karena kami belajar bahasa baru, tapi karena kami belajar memahami.